Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat segenap DKI Masjid Jami Harapan Jaya, para setir, para ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jemaah subuh, shoimin, shoimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan bersyukur memuji kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat menunaikan sejumlah kegiatan kita di bulan Ramadan ini, dari saum Ramadan, tilawah Al-Quran, qiyamul, zakat, infak, sedekah, i'tikaf dan sebagainya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan seluruh umat istiqamah sampai akhir zaman. Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas tentang hukum banyak bersumpah. Secara umum bahwa sumpah itu adalah wujud usaha untuk meyakinkan orang supaya orang yang diajak bicara itu percaya. Satu upaya untuk meyakinkan orang lain. Bagaimana kalau sebentar-sebentar pakai demi Allah? Secara umum bahwa sesungguhnya pertemuan beberapa waktu yang lalu, andaikan orang Islam itu mau bersumpah, itu sah-sah saja, selama sumpahnya itu atas nama Allah. Yang kedua, isi sumpahnya benar. Kalau sumpah dengan menyebutkan selain Allah, itu hukumnya syirik. Kalau orang bersumpah atas nama Allah, tapi isi sumpahnya itu bohong, itu sama dengan berdusta dan melecehkan Allah. Bapak Ibu mungkin sering kita dengar di dunia perdagangan misalnya, demi Allah, kalau Bapak tawar harga ini sekian, saya tidak akan jual karena modalnya saja nggak dapat. Pernah dengar nggak kalimat itu? Sering. Demi Allah, harganya nggak bisa dilepasnya karena modalnya saja, atau saya belinya nggak dapat segitu. Jadi ini upaya untuk meyakinkan orang supaya kalau nawar jangan rendah, minimal di atas harga yang disebutkan oleh penjual itu, walaupun selisihnya sedikit. Ini konkret yang saya alami langsung. Pembelian
benda yang sama. Peci saya beli beberapa waktu yang lalu di satu toko besar, mereknya Atlas. Di situ harganya 65.000. Ada yang Bapak pakai peci Atlas? Dan sekarang harga masih 65.000. Saya beli 3. Saking untuk saya pakai juga untuk yang lain. Kemudian saya coba, karena saya teringat bab yang dibahas hari ini. Tanya ke toko yang ada nggak peci hitam seperti yang saya pakai, mereknya Atlas? Ada Pak? Berapa harganya? Disebutkan sekian. Boleh nggak namanya? Aduh Pak, demi Allah harganya saja nggak dapat. Itu aku nanya itu hari yang lalu. Udah berapa hari? Sekarang hari Ahad, berarti 4 hari ya. 4 hari yang lalu. Di toko ini dijual 65.000, sudah ada untungnya. Kata toko yang berbeda, modalnya saja nggak dapat, diiringi dengan sumpah tadi. Saya tahu bahwa pernyataan yang dimulai dengan sumpah itu dan harapan, saya yakin saya akan beli. Katakan saja modalnya saja 70.000, berarti paling tidak saya nawar 5. Syukur kalau penawaran jangan 80.000 ke atas. Itulah asumsi saya, pikiran orang itu demikian. Jadi rupanya sekarang yang mudah Pak mengatakan kata sumpah atas nama Allah untuk mendapatkan keuntungan materi. Boleh nggak dalam Islam? Ini akan kita bahas. Pertama, ayat yang diungkapkan tentang bab ini adalah surat Al-An'am, surat Al-Maidah ayat 89, surat 589. La yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakafarahu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imu ahli aw iswat aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dzalika kafaratul aymani idza halal waqfazu aymana kadzalika yaqulu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya,
Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kamu agar kamu bersyukur. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat yang saya baca ini menjelaskan bahwa di pertengahan ayat yang saya bacakan ada kalimat wahfazu aimanakum, jagalah sumpah-sumpahmu itu. Kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa man kana halifan lillah falyasduq, barang siapa bersumpah atas nama Allah maka jujurlah. Jadi isi sumpahnya itu harus jujur, tidak boleh berbohong dalam isi sumpahnya, padahal atas nama Allah. Ada beberapa pengertian dari kata wahfazu aimanakum, jagalah sumpahmu itu. Nah, yang pertama, bahwa orang Islam jangan dengan mudah bersumpah pada sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu bersumpah. Masnya kan ringan sekali. Peci ini harganya berapa? Tentu yang ditanyakan harga kan? Kalau sebut saja misalnya 8.000, tentu calon pembeli akan menanyakan boleh kurang enggak? Kira-kira perlu enggak kata sumpah demi Allah? Modalnya saja enggak dapat, boleh enggak? Enggak perlu. Ngapain pakai sumpah-sumpah segala? Cukup enggak boleh. Kalau Bapak mau nawar silakan. Ya saya kurangi 5.000. Dari yang saya sebutkan 85 menjadi 80.000, kan enak ya. Jadi jangan mudah mengungkapkan kata sumpah. Yang kedua, wahfazu aimanakum, jagalah sumpah-sumpahmu itu artinya bahwa ketika orang Islam bersumpah, konsekuensinya jangan bohong. Ketika bersumpah itu dipenuhi. Bapak Ibu dulu yang pegawai negeri sipil, termasuk petugas BUMN atau juga pejabat di sebuah instansi, sebelum menjabat, sebelum bertugas ada sumpah jabatan kan? Kalimatnya yang mana? Sumpah jabatan. Demi Allah. Ini yang Pak Putut yang sangat paham. Beliau seorang pejabat ya. Saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya dan seterusnya. Termasuk mendahulukan kepentingan umum atau instansi daripada kebutuhan pribadi dan golongan.
demi Allah saya akan jujur dan seterusnya, termasuk demi Allah saya tidak akan curang gitu ya. Itu semuanya demi Allah, demi Allah. Bahasa Arabnya wallahi, demi Allah. Termasuk janji-janji yang diungkapkan oleh orang yang pengen menduduki jabatan. Kalau saya diangkat jadi presiden, kalau saya diangkat jadi wakil presiden, saya akan begitu begini. Ada nggak Pak? Ada. Janjinya dipenuhi nggak? Kok tahu enggak? Wahfazu aimanakum artinya jagalah janji itu, jagalah sumpah itu untuk dipenuhi, untuk dipatuhi. Yang ketiga, wahfazu aimanakum, ketika kita bersumpah, maka sumpah itu jangan dilanggar. Jangan bikin janji sengaja untuk dilanggar. Sebab sekarang kan banyak tuh bikin aturan untuk dilanggar. Ada nggak Pak? Maka itu Pak, kita semua tolong, kalau janji bila diperlukan. Kenapa orang dengan mudah mengatakan demi Allah? Ini kan karena untuk meyakinkan orang lain. Andai kan orang itu dipercaya Pak, itu nggak pakai ungkapan demi Allah, orang percaya. Saya minta waktu, pengen ketemu dengan seorang yang soleh banget, ya katakanlah sebut saja namanya Pak Budi misalnya. Kalau ada namanya Pak Budi, Pak Budi hari Selasa depan saya pengen ketemu, insya Allah. Dan ucapan insya Allah itu cukup, karena beliau adalah orangnya amanah, dapat dipercaya. Saya nggak usah mengatakan benar nih Pak, Bapak janjinya, jangan insya Allah, pasti dong. Kalau karena agak ngotot, demi Allah saya bisa. Nah, itu bahasa-bahasa itu nggak perlu. Jadi ketika orang menyatakan demi Allah itu mananya bahwa orang ini lemah. Ketika orang kuat, orang itu dipercaya, nggak usah pakai janji-janji, tidak usah dengan mengatakan kata kepastian, tidak usah mengatakan sumpah, orang akan percaya dan yakin. Nah, lanjut. Bapak Ibu pernah dengar nggak kalimat orang? Jujur saya katakan, begini. Pernah dengar? Kenapa kok ngomong jujur saya katakan? Emang selama ini nggak jujur? Nah, kalimat-kalimat itu tolong hindari. Terus saja katakan, saya mau pergi, saya ada perlu, saya melakukan ini dan itu. Jangan jujur saya katakan saya setelah ini mau pergi, nggak usah. Ya kalau jujur saya katakan berarti selama ini nggak jujur. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, konsekuensi lidah itu luar biasa. Makanya ada ungkapan bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada menjaga lisan. Perlu saya sampaikan di sini, ada satu hadis Nabi dari Abu Hurairah
Bunyinya demikian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis Abu Hurairah katanya, itu aku dengar Rasul bersabda, ya, al-halifu manfaatun lisil'ah. Artinya bahwa sumpah itu berguna untuk mendatangkan untung dalam berbisnis, dalam berjualan. Coba Bapak, kalau dikatakan wallahi demi Allah harganya saja nggak dapat sekian, belinya saja nggak sekian, orang kan percaya, oh berarti harganya harus sekian, dijuallah harga sebanyak yang disebutkan sesuai dengan sumpahnya. Pertanyaannya, tadi yang saya contohkan peci, katakanlah harganya modal 60, dijual 65, dapat untung nggak? Berapa untungnya? 5.000. Yang kedua, ada pedagang lain mengatakan ketika ditawar 65, dia katakan modalnya saja tidak dapat, ditaruh 70 nggak dilepas. Akhirnya apa? Jadilah deal harga 75. Berarti selisih di satu toko dengan toko itu berapa? 10.000. Itu baru selisihnya saja, plus untungnya. Berarti ketika ada kelebihan, menguntungkan nggak? Secara materi menguntungkan. Bahasa di sini manfaatun lisil'ah, mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan materi. Tapi mumhaqatun lil kasbi, itu bisa merusak keberkahan usaha, menghilangkan keberkahan dalam berusaha. Bapak Ibu, kalau bicara berkah gini, ada dua pengertian. Yang pertama bahwa kalau usaha itu berkah, dari keuntungannya itu mendatangkan berbagai manfaat. Banyak nilai guna, begitu dapat ya, bermanfaat untuk kebutuhan kita. Terus yang berikutnya, membawa kemaslahatan. Itulah hidup yang berkah, itulah rezeki yang berkah. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan bahwa bisnis yang haram itu bukan berarti yang dijual benda-benda yang haram, bukan berarti adalah yang dijual itu makanan minum yang haram. Yang halal sekalipun, kalau cara menjualnya tidak sesuai dengan tuntunan agama, itu jatuhnya kepada haram. Kalau suruh pilih, pilihlah biarlah untung sedikit tapi berkah, daripada untung besar tidak berkah. Nanti Allah cabut keberkahan dari harta itu. Uang banyak, mungkin sakit-sakitan, akhirnya habis ke rumah sakit. Uang banyak, mungkin ada anak tabrakan. Uang banyak,
ujungnya apa? Ditipu orang. Lenyap gitu saja, nggak membekas. Maka itu sedikit berkah lebih bagus daripada banyak tidak berkah. Tentu yang ideal banyak dan berkah. Makanya kalau ada orang jualannya itu selalu diiringi dengan sumpah-sumpah, ini nggak dibenarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang sumpah ini bukan hanya sekedar untuk penjual, pembeli juga sama. Tidak boleh menggunakan kata sumpah. Contoh misalnya, ketika ditawarkan harganya katakanlah 85.000, lalu sebut saja saya, demi Allah saya udah nanya ke toko itu harganya enggak segitu. Itu ucapan demi Allah supaya tujuannya apa? Harganya turun, meyakinkan bahwa di toko lain tidak dijual seharga itu. Ini nggak boleh, Pak. Apalagi kalau orang itu di samping pembeli juga pedagang. Waktu beli dengan menggunakan kata sumpah, menjual ke konsumen juga kata-kata sumpah. Ini yang disebut dengan hadis Nabi, manfaatun lisil'ah, memberikan keuntungan untuk mendapatkan materi, tapi mamhaqatun lil kasbi, mencabut keberkahan, menghilangkan keberkahan usahanya. Di hadis ini disebutkan gini, An Salman radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW qala. Ini dari Salman, katanya Rasul pernah bersabda, qala salasatun la yukallimullahu wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Ada 3 kelompok manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti di akhirat, tidak membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, tidak mengampuni dosa-dosa mereka di akhirat nanti, dan bagi mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapakah itu? Pertama, Usaimitun zanin, seorang tua yang masih suka berzina. Yang kedua, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, warajulun ja'alallaha bidha'atahu, orang yang menjadikan Allah sebagai dagangannya. La yashtari illa biyamini, tidak pernah membeli kecuali dengan cara menggunakan kata sumpah. Wala yabi'u illa bi yamini, dan juga tidak pernah menjualnya kecuali dengan menggunakan kata sumpah demi Allah. Rawat Tabrani bisan sahih, ini hadis Tabrani dan sanad yang sahih. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan bahwa akan menjadi dosa besar ketika faktor pendorongnya itu kecil. Tadi sebutkan usaimatun zanin, orang yang sudah tua tapi mau masih berzina juga. Begini Bapak Ibu, kalau anak-anak muda itu syahwatnya kan masih dahsyat, betul ya? Coba kita tanyakan
samping kanan kiri yang usia di atas 60 apalagi 70. Atau tanyakan pada diri sendiri yang umurnya kisaran itu, Pak, nafsunya masih bergejolak atau sudah menurun? Dorongan syahwat sudah menurun, sudah melemah. Artinya bahwa faktor pendorong untuk berzina itu kecil, tapi tetap membiarkan diri berzina di sini jadi dosa besar. Kalau anak muda berzina walaupun memang dilarang dalam Islam, tapi tidak sedahsyat azabnya bagi kakek-kakek, nenek-nenek yang masih mau berzina. Bapak Ibu dulu masih ingat kan waktu penataran P4, kalau sebutan keberadaan Pancasila itu kadang diartikan lain. Ada Pancasila pandangan hidup, artinya baru mandang sudah hidup. Ada pegangan hidup, begitu Pak Putut ya? Pegang baru hidup, pegangan hidup. Pada usia tertentu sudah dipandang sudah hidup, nggak hidup juga gitu. Jadi makanya pada kita semua kalau ada faktor pendorong itu kecil tapi masih melakukan juga, itu dosanya besar sekali. Termasuk tadi ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Biasa kan orang sombong itu kan ada faktor yang membuat dirinya sombong kan. Orang kaya bisa sombong dengan kekayaannya, betul? Orang ganteng sombong dengan gantengnya. Bu, wanita cantik bisa sombong dengan kecantikannya. Pejabat bisa sombong dengan jabatannya, dan seterusnya. Ada alat kesombongan. Ini faktor pendorong nggak ada, karena kalaupun ada sedikit tapi melakukan itu. Kalau orang kaya sombong pantas masih ada yang disombongkan. Ini orang miskin sombong, makanya dosa besar Pak, azabun alim. Dan nanti di akhirat dicuekin sama Allah Pak. Dan dosanya itu tidak dibersihkan, wala yuzakkihim. Di zaman Nabi ada orang miskin, kelaparan, nyuri. Mencurinya itu karena miskin, karena lapar. Termasuk juga pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang sahabat mencuri karena kelaparan. Begitu diadili, kenapa kamu mencuri? Saya lapar ya Khalifah. Mencuri punya siapa? Disebutkan si Anu. Apa yang Umar bin Khattab proses? Orang kayanya Pak yang diinterogasi. Kamu orang kaya, sudahkah hak fakir miskin kau keluarkan? Ya dikeluarkan Pak, karena dia orang kaya yang pelit, keluarkan. Yang mencurinya dihukum enggak? Enggak, karena dia mencuri karena lapar. Jadi pendorong mencuri sangat besar. Kenapa? Lapar. Orang kalau perut lapar itu nggak bisa kompromi Pak. Nah sekarang kalau ada orang kaya duit banyak masih mencuri juga, ini kurang ajar nih Pak. Koruptor umumnya kaya apa miskin? Yang mana? Di sono ya. Dosanya besar sekali Pak. Dia bukan orang lapar, dia bukan orang miskin, tapi maling juga.
maling harta itu berbahaya, dan lebih berbahaya lagi adalah maling suara. Nggak usah dibahas ya, panjang ceritanya. Praktis pemilu nggak berlaku, dari quick count sampai penghitungan terakhir nggak bergeser. Prosentasenya berapa? 58, sekian ya. Itu hebat sekali itu. Jumlahnya istiqomah, nggak pernah berubah. Bapak Ibu sekalian, kayak itu kalau ada pendorong, faktor pendorong ringan tapi melakukan juga, ini dosa banget. Nah, termasuk juga adalah yang disebutkan terkait dengan sumpah, warajulun ja'alallaha bidha'atahu, orang yang menjadikan Allah sebagai dagangannya. Jadi setiap transaksi itu disebut demi Allah, transaksi demi Allah, padahal nggak dibutuhkan, Pak. Dan itu bukan faktor pendorong untuk larisnya bisnis, bukan faktor pendorong yang menjadikan penentu terjualnya barang. Dan menyebutkan harga sekian itu cukup. Tapi kenapa harus demi Allah? Dosa besar, Pak. Nanti di akhir dicuekkan, Pak. Jadi karena itu para kita semua Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang bentar-bentar mengucapkan demi Allah, demi Allah, demi Allah, benarnya saja itu dilarang sering menyebutkan demi Allah. Apalagi isi sumpahnya itu adalah bohong. Di dunia menderita, berbagai masalah, berbagai problem itu akan dialami, Pak, cepat atau lambat. Di akhirat dicuekkan Allah, Pak. Dosa tidak diampuni Allah dan dia akan mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Pak, mau pilih mana? Untung dikit berkah atau untung banyak tidak berkah? Untung dikit berkah, untung banyak nggak berkah, pilih mana? Kok banyak berkah? Satu di antara dua, yang mana? Kalau suruh pilih, biarlah untung dikit tapi berkah. Sebab kalau memperturutkan hawa nafsu materi, Pak, di Al-Quran dijelaskan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Namanya manusia itu kecintaan terhadap harta itu sangat amat cinta sekali. Tidak ada manusia yang tidak cinta harta, tidak ada. Semua orang senang harta. Makanya suruh pilih, mau kaya apa miskin, pasti pilih kaya. Duit banyak apa dikit, pasti maunya banyak. Itulah fitrah manusia. Tapi buat apa kalau tidak berkah? Andaikan ada di antara umat Islam ya, yang bersumpah, akan tapi sumpahnya tidak dipenuhi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada bersumpah tinggal bersumpah tapi kenyataannya tidak dipenuhi, maka di ayat yang tadi saya sebutkan itu ada sanksi yang harus dipenuhi. Mana tadi?
Nah, kembali pada ayat. Ngedrop. Maaf, mohon izin ya, saya ambil Qur'annya. Tadi Al-Maidah ayat tes. Di Al-Maidah ayat 89 nyatakan fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Kalau ada sumpah-sumpah yang tidak ditunaikan, maka yang pertama adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Apa yang diberikan? Yang diberikan adalah makanan termasuk minuman yang biasa dikonsumsi oleh orang itu. Kalau biasa Bapak Ibu makan apa sehari-harinya? Goreng ayam, apalagi sayur mayur, apalagi? Rendang, apalagi? Ini kalau ada yang lihat videonya, ada namanya cumi yang berisi sampai kembung, diolah. Pak Hadi yang ngasih tutorialnya ya. Nah, luar biasa. Kalau itu yang biasa makan, itu. Jadi apa yang kita makan, itu yang kita berikan. 10 orang fakir miskin. Yang kedua, ini kalimatnya atau, kalau tahu pilihan ya, mana yang memungkinkan. Au tahriru raqabatin, bebaskan seorang budak. Andaikan mau memberi makan fakir miskin orang gak mampu, membebaskan hamba saya juga gak mampu, apa ada alternatif lain? Ada. Yang ketiganya adalah fasyamu salasati ayyamin, sanksinya puasa 3 hari. Silakan. Zalika kafaratun aymanikum idza halaftum, itulah sebagai sanksi bagi orang yang bersumpah tidak ditepati. Makanya wahfazu aymanakum, ya, jaga sumpahmu itu. Artinya tidak boleh sembarangan kita mengungkapkan kata sumpah. Tolong para kita semua, saya berpesan ya, hindari itu kata-kata demi Allah, nggak perlu itu. Termasuk kalimat jujur saya katakan, hindari Pak. Bapak Ibu pernah ngomong gitu, jujur saya katakan begini-begini, nggak usah. Ya sanksinya apa tadi? Ngasih makan 10 orang fakir miskin, apa yang kita konsumsi. Kalau tidak, bebaskan 1 orang hamba saya. Itu pun tidak mampu, yang ketiganya
berpuasa 3 hari. Baik, saya lanjutkan. Ini ada hadis Nabi. Wa fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum qala Imran fala adri azakara ba'da qarnihi maratain aw salasan tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yashhadu wa yakhununa wa la yu'tamanu wa yanzuruna wa la yufun wa yazharu fihimul sim. Kata Nabi bahwa sebaik-baik umatku adalah masaku, periodeku. Periode yang bersama Nabi siapa? Sahabat. Setelah periode sahabat siapa lagi? Sumalatnya lunahum. Yang setelah itu yang mengikutinya siapa? Berikutnya tabi'in, sahabat tabi'in. Sumalunahum, generasi berikutnya lagi siapa? Tabi'in. Ini kalau sebutnya begini Pak. Ya. Jadi kalau urutannya berarti Nabi, berarti Nabi Muhammad ya. Muhammad. Di bawahnya lagi siapa? Sahabat. Di bawahnya lagi siapa? Tabi'in. Di bawah tabi'in siapa? Tabi'in. Jadi sahabat, pengikut sahabat, pengikutnya pengikut sahabat. Berarti di bawahnya lagi ada semakin tidak jelas nih. Tabi'in. Nabi Muhammad, sahabat, pengikutnya para pengikut para pengikut. Terus kalau dihitung kita generasi pengikut yang keberapa Pak? Berarti tabi'in. Jadi kalau generasi sekarang tahun 1445 Hijriah, satu periode berapa tahun? Bagi saja 1445 dibagi sekian, berapa tingkatan kira-kira? Nah, kenapa disebutkan demikian? Ini memberikan gambaran bahwa ketika Rasul adalah orang terbaik, karena Rasul itu orang yang langsung dibimbing oleh Allah. Bahkan kalau kita tahu dalam kajian-kajian ilmu tauhid bahwa Rasul Allah itu maksum. Maksum itu artinya apa? Terpelihara. Nggak mungkin Rasul itu menyimpang. Nggak mungkin Rasul itu maksiat. Nggak mungkin Rasul Allah itu durhaka. Kenapa sahabat ini termasuk yang mulia? Karena langsung dibimbing oleh Rasul. Kenapa tabi'in juga mulia? Karena mendapatkan bimbingan dari orang yang langsung mendapatkan bimbingan dari Rasul. Begitu seterusnya. Semakin jauh Pak dari orang yang membimbing langsung, itu semakin kabur. Ini Bapak-bapak sekalian,
Jangankan sifatnya, nilai-nilai kehidupan yang sudah lama, Pak, kan bukan rahasia lagi ya. Pancasila, kalau kita lihat substansinya itu Islami semua, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Begitu juga persatuan Indonesia, termasuk sampai ke sila yang kelima. Di zaman itu orang paham banget tentang apa butir-butir Pancasila. Berikut jabarannya. Coba sekarang, gimana nilai Pancasila? Banyak kan pergeseran. Kenapa periode waktu para pencetus Pancasila ke sekarang sudah melalui beberapa generasi? Mestinya orang Islam ketika berpegang pada Pancasila itu harusnya Islami banget, karena nilai Islam ada di sana. Ketika disebutkan sila yang keempat, itu kan asas musyawarah, Pak. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Jadi kedaulatan rakyat itu ya betul-betul rakyat yang punya kewenangan, punya daulat. Coba sekarang suara dikumpulkan lewat sebuah agenda besar namanya pemilihan umum. Milih tinggal milih, jumlah suaranya tetap nggak berubah kan? Kira-kira Pancasialis nggak, Pak? Sementara waktu awal-awal jadi presiden, saya Indonesia, saya NKRI, saya Pancasila, saya mana? Ini para orang-orang lama masih hidup kan, Pak? Pertanyaannya nanti 100 tahun akan datang, kira-kira nilai Pancasila seperti itu enggak? Enggak jamin. Makanya Nabi Muhammad SAW, ini kalau saya analogikan, Pak ya, Nabi Muhammad kan sumber informasi, sumber teladan, memberikan bimbingan. Makanya periode sahabat itu periode militan, atau bahasanya generasi emas. Baru pengikutnya lagi, baru pengikutnya para pengikut, pengikutnya para pengikut terus sekarang. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa wakil presiden atau calon wakil presiden dari kalangan anak muda diibaratkan dengan seorang sahabat Ali, anak muda yang tampil, cerdas, bijaksana, dan seterusnya. Ada nggak, Pak, seorang tokoh ngomong begitu? Seorang gubernur ngomong Gibran itu laksana sahabat Ali di zaman Nabi. Ya Allah, dibandingkan seorang Gibran dengan sahabat Ali, jauh kemana-mana, Pak. Melencengnya kemana-mana, Pak. Sahabat Ali orang soleh bukan? Soleh. Yang ini sahabat Ali cerdas nggak? Yang ini udah, nanti gibah lagi lah, nggak enak. Itulah fakta. Ya semakin jauh itu kualitasnya itu. Tapi untuk kita Bapak sekalian, Nabi pernah berpesan, taraktu fikum amroi, aku tinggal dan aku meninggal. Ma in tamassaktum bihi malan tadul abad. Jika engkau berpegang teguh pada keduanya, tidak pernah akan sesat untuk selamanya. Apa itu?
kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasuli, sunnah Nabi. Dah, jangan melenceng dari itu. Insya Allah hidupnya baik. Baik. Tadi disebutkan. Oh ya, tuh nggak sadar. Mentang-mentang selain nggak ngopi ya, nggak diingatin. Nah, disebutkan bahwa terkait dengan sumpah itu banyak digunakan untuk berbisnis, berniaga. Saya ingat ungkapan Nabi gini, seburuk-buruk tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Kenapa pasar tempat yang paling buruk? Karena di situ sejumlah transaksi, kebohongan, penipuan dan sebagainya. Kalau bicara pasar, jangan kemudian seperti pasar kaget. Di sini kan pasar Poncol ya. Di depan juga ada pasar pinggir kali. Di Keranji juga ada pasar. Kemudian mana lagi? Di Grand Mall juga ada pasar, MM juga pasar, Sumarekon juga pasar. Sebab namanya pasar itu, kalau zaman sekarang ada pasar yang sifatnya offline, ada yang online. Coba sekarang, banyak sekali. Entah itu namanya Lazada, apalagi Shopee, Bukalapak, apalagi Pak, Tokopedia. Itu kalimat yang muncul kan tuh, ini barang ori. Begitu terima, KW. Itu bukan hal yang baru, terjadi dan tidak sedikit konsumen dirugikan. Setelah itu komplain nggak bisa, ditukar nggak bisa, uang sudah masuk. Makanya disebutkan oleh Nabi, sejelek-jelek tempat adalah pasar. Jadi pembisnis itu mulia kalau didapat dengan cara yang terhormat. Maka itu silakan jadi pembisnis yang terhormat. Sahabat Nabi juga pembisnis, sahabat Nabi juga pembisnis, termasuk Salman Al-Farisi juga pembisnis. Banyak sekali. Abdurrahman bin Auf juga pembisnis, tapi bisnis yang jujur. Sampai-sampai akan bahwa at-tajirus shadiq ma'as-siddiqin, orang-orang yang jujur, pedagang-pedagang yang jujur, itu nanti Allah kumpulkan di surga bersama para siddiqin. Bapak Ibu, di surat An-Nisa, ahli surga ada 4 golongan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kalangan para nabi masuk surga. Siddiqin itu yang serasi antara hati, ucapan dan perbuatan. Bapak Ibu tahu kan garam? Kalau sebut garam otomatis asin. Enggak usah jelaskan garam yang asin. Namanya gula itu manis. Enggak usah tekan ambilkan gula yang manis. Artinya bahwa ketika orang siddiqin, apa yang dikatakannya itu pasti merupakan satu kenyataan realitas seperti itu. Mulut A, hati A, faktanya A, itu siddiqin. Orang yang jujur nanti masuk surga bersama siddiqin. Wah, hebat sekali. Makanya silakan berbisnis, tapi ingat cara yang terhormat. Jangan mudah mengatakan kata-kata sumpah. Saya rasa demikian. Terima kasih diingatin ya. Mohon maaf Pak, ini kameramen kalau sistematikanya agak ngacak ya. Kurang runut ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah satu
lembaga yang membuat kita menjadi grade-nya naik menjadi muttaqin la'alakum tattaqun. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para bapak dan ibu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi bapak dan ibu yang mempunyai pertanyaan, kami persilahkan untuk 1-2 orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sadda. Dalam paparan kajian pagi ini yaitu membahas hukum banyak bersumpah. Bahkan yang bersumpah ini adalah termasuk dosa besar dan hukumannya tadi kalau salah sampai 3 di antara 1, 2, 3. Yang saya tanyakan Ustaz ya, dalam doa iftitah disebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang saya tanyakan. Kita semua sudah pada mengerti dan paham sekali doa iftitah itu dari mulai inni wajjahtu sampai itu kalimat akhirnya itu lillahi rabbil alamin. Ini apa termasuk sumpah atau apa ini? Dan kalau masuk sumpah ini hukumannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, tertarik tadi yang disampaikan bahwa ada pejabat publik yang belum melaksanakan jabatannya dan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya dilakukan sumpah. Bahkan kalau kita lihat sumpah itu tidak hanya diucapkan tapi di atas kepalanya itu ada Al-Quran didampingi oleh ustadz ataupun petugas KUA. Tapi dalam perjalanannya dia melaksanakan tugas dikatakan bahwa tidak amanah, bahkan jolim, tidak adil gitu. Dalam perspektif keimanan dan ketakwaan, khususnya hubungannya dengan hablunin anas dan hablunin Allah, itu bagaimana? Dosa itu apakah bisa diampuni? Karena ini termasuk, tadi Pak Ustadz katakan, termasuk dosa besar. Walaupun dia sudah tawakal, pasrahkan diri kepada Allah bahwa saya akan bertobat, bahkan tobat nasuha. Ini Pak Ustadz, jadi mohon penjelasannya. Yang kedua, ini pertanyaan yang sedikit nakal Pak Ustadz. Apakah ada dusta itu demi kebaikan ada? Mungkin konkretnya begini Pak Ustadz. Mungkin saya aja lah contohnya. Saya istilahnya ada suatu perjanjian, bukan perjanjian, ada dengan keluarga misalnya. Tapi ini demi kebaikan, karena kita belum ada uang, nanti kita sumpah deh, saya beliin nanti barang itu. Gitu. Tapi faktanya itu kelamaan dan tidak gitu. Ini supaya tidak terjadi adanya konflik, maka kita berdusta. Tapi dusta demi kebaikan, bukan dusta, tapi dusta dalam arti hanya ucapan lisan aja, bukan masuk dalam kalbu, bukan dalam hati. Nah, ini bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz selalu sehat walafiat, panjang umur yang barakah Pak Ustaz. Pertanyaannya sedikit ada kemiripan dengan Pak Putut mengenai pejabat yang bersumpah di atas Al-Quran, tapi boleh katakan hampir tidak ada yang dipenuhi kewajiban-kewajibannya, janji-janjinya. Nah, yang saya katakan adalah sudah tahu bahwa mereka itu mengingkari janjinya, sumpahnya, tapi masih didukung Pak Ustadz. Nah, bagaimana konsekuensi orang yang mendukungnya ini? Ya, sudah tahu dia sering berdusta, berbohong, mengingkari janjinya, tapi terus aja didukung. Bagaimana konsekuensinya ini bagi orang yang selalu mendukungnya? Ini yang pertama. Ya. Karena kalau mereka tidak didukung tidak akan semakin kuat gitu. Karena semakin dukung semakin kuat, makanya konsekuensi bagi yang pendukungnya ini. Yang kedua, huruf qasam sumpah itu kan ada wallahi taulahi billahi, ada 3 ya. Sebetulnya kita tidak menginginkan bersumpah, tapi orangnya itu pengen percaya pada kita. Saya nggak percaya kalau kamu tidak bersumpah. Nah ini ya gitu Pak, akhirnya kita bersumpah gitu kan. Memang yang dikatakan kita ini benar gitu Pak, tapi selalu ketika berhubungan dia selalu menuntut sumpah itu Pak, selalu menuntut sumpah, padahal apa yang kita lakukan adalah benar. Nah ini bagaimana Pak? Yang ketiga, apakah kita wajib Pak ya, orang sudah bersumpah wajib percaya? Karena memang kita tidak tahu isi hati dia ya. Artinya kalau Nabi mengajarkan kan kita diajarkan percaya pada lahiriahnya, zahirnya ya. Sebelum ketika ada orang kafir mau dibunuh dalam medan perang, ucapkan kalimat syahadat, tapi tetap dibunuh. Nabi menegur sahabat itu, karena Nabi melihat hanya lahirnya saja, ya, tidak melihat batinnya ini. Nah, artinya wajibkah kita? Kalau sudah bersumpah, gitu ya. Itu Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup ya. Silakan Ustaz. Bapak Ibu, saya coba untuk rangkum jawabannya. Yang pertama bahwa iftitah yang artinya bacaan pendahuluan, asal kata iftataha yaftatihu iftitahan. Makanya iftitah itu adanya di awal sholat. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Nanti ada kalimat-kalimat berikutnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adanya di awal karena pendahuluan, sebutannya iftitah. Jadi kalau iftitah dibaca di akhir sholat itu bukan iftitah, namanya ikhtitam. Ikhtitam artinya penutup. Ungkapan iftitah atau lafal inni wajjahtu wajhiya itu bukan sumpah, bukan. Itu adalah pernyataan atau komitmen. Saya hadapkan wajahku padamu ya Allah. Artinya ketika sholat betul-betul menghadap Allah, tinggalkan dunia, bisnis semua tinggalkan. Kita sedang menghadap Allah. Maka di ujungnya ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau ada orang kemudian baca iftitah tetapi aktivitasnya bukan karena Allah, tapi hidupnya hanya semata-mata untuk dunia, ini bukan melanggar sumpah, berarti menyalahi komitmen kita. Dosakah? Nah, kalau bahwa itu bukan sumpah, maka tidak menyalahi iftitah karena bukan sumpah. Tapi kalau melihat bahwa itu adalah komitmen, berarti kita menyalahi.
Sip aktivitas karena Allah, taunya bukan karena Allah. Ya. Termasuk kita nih, Bapak Ibu sekalian, ngaji di sini apa semua karena Allah? Yang tahu kan Allah. Mungkin nggak? Maaf ya, saya sebut saja pengurus DKM hadir di sini, apa karena Allah? Belum tentu. Bisa jadi karena hadir itu, kalau tidak hadir apa kata orang? Jemaah datang kok pengurusnya nggak datang? Mungkin nggak? Termasuk saya. Apa yakin Bapak Ibu saya datang ke sini ikhlas? Nggak tahu. Yang tahu saya dan Allah. Bisa jadi saya datang ke sini karena nggak enak. Undangan sudah menyebar di grup WA disampaikan hari ini ngaji. Taunya saya nggak datang. Apa kata orang? Ya bukan karena Allah, tapi karena orang. Kan menyalahi lillahi robbil alam. Makanya Bapak sekalian, ketika orang menyalahi komitmen, lihat dulu. Tapi jelas bahwa sungguhnya itu bukan sumpah, itulah pernyataan atau komitmen. Ya, demikian Pak. Terus yang berikutnya bahwa sumpah jabatan. Biasanya kan Al-Quran taruh di atas kepalanya. Termasuk sumpah-sumpah lainnya. Termasuk jangankan di katakan instansi yang sifatnya umum, di kampus yang bukan latar belakang Islam saja itu ada sumpah. Saya pernah menjadi orang yang diamanati untuk pegang Al-Quran Pak di Atmajaya. Kan waktu itu saya ada amanat ngisi di sebuah instansi. Nah pejabatnya minta saya, tolong Pak nanti ada acara sumpah pengukuhan profesi psikolog S2. Nah, saya lihat agendanya kosong, saya siap datang. Dari kira-kira 35-an atau 30 mahasiswa S2 yang dikukuhkan sebagai profesi psikolog itu mayoritas orang Islam Pak. Ada Hindu 1 atau 2 orang, yang Kristen, yang Katolik cuma 5 orang saat itu, selebihnya Islam semua Pak. Hanya saya tanya ke pihak kampus, ini nggak salah nih? Iya Pak, di sini walaupun Katolik tapi masih kebanyakan Islam. Artinya saya pegang Al-Quran. Nah tinggal lagi nanti apakah ketika dikukuhkan sebagai profesi seorang psikolog dilaksanakan atau tidak. Nah termasuk juga pejabat. Kan jelas Pak, gas pokoknya itu jelas, tugas pokoknya, tupoksinya jelas. Dipenuhi enggak? Kalau janji-janji dan sumpahnya itu tidak bisa ditunaikan karena ada yang melemahkan atau yang menghalangi tidak terlaksana tugas, ini enggak termasuk dosa karena kemampuannya tidak sampai ke sana. Contoh, di antara keluarga Bapak ada yang bertugas di KPK, kan memberantas korupsi, dibersihkan, ternyata di KPK saja banyak mafia. Mau berbuat maksimal nggak bisa karena dia bukan seorang orang pertama di KPK, dia hanya sebagai karyawan biasa atau petugas, ya bukan orang-orang yang tergolong penentu.
Pengennya sih bersih, nyatanya nggak bisa bersih. Kemampuannya hanya sampai di situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maksimalkan usahanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, contoh di dunia pendidikan, Pak, coba nilai kelulusan minimal sekarang berapa, Pak? Berapa? 7 kan? Dulu kita waktu sekolah 6 itu masih lulus. Betul Pak Butut ya? 6 itu lulus. Sekarang 6 itu gak lulus. Naik ke 7. Bahkan ada ungkapan gini, andaikan ada peserta didik nilainya di bawah 7, sekarang kalau nilainya jelek, itu yang bodoh itu gurunya. Kenapa tidak bisa mendidik dia? Makanya kalau ada guru ideal, gurunya ketat. Kalau di kalangan pelajar atau mahasiswa, gurunya killer. Karena nggak bisa nilainya ya 5, karena nggak bisa nilainya 6. Hanya itu bisanya. Tapi kalau nilai 5 atau 6 diberikan, itu nggak lulus. Tapi dari pihak lembaga, tolonglah dikatrol. Coba sekarang, mau dikatrol atau bertahan? Kalau anak ini diluluskan, dia orang yang paling bego. Orang paling bodoh. Artinya kalau ini naik, otomatis yang ini nggak usah dibicarakan. Pasti naik semua, pasti lulus semua. Coba pilih mana? Dikatrol padahal nggak memenuhi syarat, atau kasih nilai apa adanya. Tapi nilai apa adanya nanti di bawah tekanan. Betul Pak. Ini yang terjadi sekarang. Makanya teman-teman dosen sering ketemu kalau ini, aduh Pak saya berat. Katanya dulu di SMA nilainya bagus, begitu di kampus nilainya anjlok. Bicara ilmiah nggak nyambung. Ya kena itu. Makanya kalau teman-teman ketika sidang kelulusan di sebuah lembaga pendidikan, ujian Pak, asal waktu ujian masih ada nyawanya, lulus Pak. Ini kan ekstrim banget Pak. Sebab kalau tidak lulus, itu yang bego itu gurunya Pak. Padahal sumpah jabatan sebagai pendidik kan nggak begitu. Kira-kira guru begitu dosa nggak Pak? Pak Putut, dosa nggak? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, makanya penting sekali memilih pemimpin yang patona, yang adil, yang jujur. Ya kalau pemimpinnya saja nggak perlu ijazah. Makanya dunia pendidikan itu kurang mendapatkan penghargaan Pak. Guru besar, profesor dilecehkan Pak. Kampus di mana dia lulus sebagai alma maternya enggak digubris. Makanya dunia pendidikan sekarang itu jatuh. Penghargaan terhadap ilmu itu rendah. Kenapa enggak dibutuhkan? Sekarang cenderung praktis, pragmatis. Itu yang terjadi sekarang. Jadi ada penurunan norma pendidikan. Pak sekarang, Bapak Ibu kalau punya anak, pilih mana? Tidak usah lulus SMA, yang penting jadi pejabat, atau S3 tapi nggak punya kerjaan, pilih mana Pak? SMA nggak lulus, tapi jadi wakil presiden. Anak Bapak S3 cari kerjaan susah, pilih mana? Udah jangan melebar nanti ngaco lagi. Jadi tolong kita semua maksimalkan usaha kita. Jadi dakwah itu sebenarnya bukan hanya di masjid kayak gini.
dimanapun kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Secara umum nih Pak, dusta itu dosa. Sebab Nabi pernah berpesan gini, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Setiap perbuatan baik membawa ke surga. Iyyakum wal kadziba, jauhi olehmu kedustaan. Fal kadziba yahdil fujur, karena berdosa itu membawamu kepada keburukan. Wal fujur yahdi lanar, setiap perbuatan buruk itu membawamu ke neraka. Coba sekarang, saya nggak bisa menduga Pak, dengan pemilu yang didapat dengan kecurangan, dengan kebohongan yang orang menyebutnya TSM. Apa TSM? Terstruktur, sistematis, dan masif. Andaikan ia betul-betul definitif, diangkat resmi, tentu kan menteri dan orang-orang kepercayaannya itu kan yang dipilih sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Kalau seorang pembohong, orang kepercayaannya orang jujur, itu sama dengan duri dalam daging Pak. Pemimpinnya orang nggak bersih, maka orang kepercayaannya jangan yang bersih Pak. Ini sudah konsekuensi Pak. Almaru ma'aman ahabbah, orang itu berkumpul dengan komunitasnya Pak. Coba bapak-bapak, ini kan saya sebut saja bapak orang baik-baik. Tadi dari sebelum subuh sudah nyampe di sini kan? Kenapa bapak bertahan sampai 2 jam duduk di sini? Karena bapak orang baik, betah ngumpulin orang baik. Coba orang-orang tukang mafia, tukang judi, tukang mabuk, apalagi pezina, duduk di sini 2 jam, sanggup nggak? Panas Pak, nggak kuat. Sama juga bapak misalnya nih, maaf, bapak orang soleh, bapak ahli ibadah, taat beragama, lalu ada komunitas ahli judi, bapak bisa nggak nongkrong di tempat perjudian 1 jam? Bisa nggak? Saya nggak yakin Pak. Tapi komunitas orang judi, jangankan 1 jam, 5 jam sanggup bertahan. Bahkan kalau jam 8 dimulai main kartu di meja judi, sampai subuh pun dilakoni. Betul Pak ya? Manggut-manggutnya kayak pembenaran gitu ya. Coba kalau orang atasnya koruptor, ke bawahnya juga dipilih orang-orang yang setia Pak. Ya Allah, sebenarnya sedih Pak. Sedih Pak. Kita doakan mudah-mudahan hasilnya yang terbaik ya. Adapun nanti kemudian adakah dusta yang dibenarkan dalam Islam? Ada. Satu di antaranya adalah untuk menyelesaikan masalah. Dan ini beberapa tokoh sudah mencoba untuk melakukan islah lewat bohong. Contoh misalnya, ada 2 orang bermasalah, suami istri, bahkan satu keluarga. Suami ribut dengan istrinya, anak-anaknya 4 orang itu berpihak ke ibunya. Kata suaminya, kamu jangan macam-macam ke istrinya. Kata istrinya, ngapain? Emang yang kuat hanya suami, saya juga sebagai istri, saya punya jabatan, saya punya duit, saya penghasilan. Kata anaknya, Pak, walaupun bapak itu kuat, laki-laki, prinsipnya lebih kuat ibu saya berpihak ke ibu. Wow, kata bapaknya,
Siapa saja macam dengan saya, apalagi nyentuh saya, satu di antaranya masuk tahanan. Saya kurung di penjara sampai segitunya, Pak. Ini terjadi di daerah Jakarta Timur. Akhirnya apa? Turun tangan lah pengurus RW, nggak sanggup, kan orang keras semua, Pak. Kemudian disuruhnya ada seorang pengacara, juga nggak sanggup. Ketua yayasan dan timnya juga nggak sanggup, keras keluar. Nah, di antara sekian itu ada seorang pengisi taklim di sana, diamanati. Kata ustadznya, rasanya aduh kalau bapaknya nggak asup apalagi saya, katanya. Tapi karena amanatnya serius banget, akhirnya adakan pendekatan. Temui bapaknya dulu, setelah itu ibunya dulu, terus anaknya. Kata bapaknya, "Bapak, ini omongan dari istri saya, jangan dengar itu." Enggak, saya belum pernah ketemu kok. Padahal sudah. Begitu juga ibunya. Kata ibunya, ini jangan-jangan titipan dari suami saya ini. Jangan dengar, itu ngaco itu. Gimana saya akan berpihak ke bapak, ketemunya juga belum, padahal sudah ketemu. Terus setelah ada kan pendekatan semuanya, baru dikumpulkan, pendek cerita, adakan islah. Itu waktu sudah berjalan kira-kira 6 bulan. Setelah adakan pendekatan, boleh enggak? Kata Ustadz ini, saya mengajukan permohonan. Andaikan bapak ngomong, yang lain diam. Ibu ngomong, yang lain diam. Anak-anak yang 4 orang ngomong juga diam. Begitu juga kata Ustadz itu, andaikan saya ngomong, yang lain diam. Oke? Siap. Dari pagi Pak sampai malam. Dan izin Allah, Ustadz ini bisa menyelesaikan masalah. Rukun damai islah, Pak. Saking senengnya, rame-rame umroh, Pak, coba. Jadi islah lewat kebohongan, Pak. Mendamaikan dengan cara berbohong. Luar biasa. Makanya Nabi boleh berbohong untuk mengislahkan sebuah keluarga, termasuk juga antar negara. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu, luar biasa. Termasuk juga menyenangkan istri, boleh Pak berbohong. Nah, dulu ketika istrinya masak, mungkin setelah kasih garam lupa ngasih garam lagi. Kata istrinya, "Hai Pak makan." "Ya, mari dimakan." "Oh, asin banget." "Ayo makanlah." "Baik." Rasa indah sekali kalau kita makan berdua gitu ya. Kan indah makan rame-rame, apalagi sepiring berdua Pak ya. Gimana rasanya? Wah, luar biasa. Bukan enak ya, luar biasa. Ya, begitu makan, asinnya luar biasa. Kenapa 2 kali ngasih garam? Pertanyaannya, ketika ditanya, gimana rasanya? Kalau yang jujur gimana? Matamu kemana? Kamu nggak bisa bedakan mana gula mana garam. Buta kali ya. Itu kalau jujur Pak ya. Tapi dengan katakan luar biasa. Menu hari ini luar biasa. Yuk kita makan berdua. Kan bohong Pak ya. Begitu juga tentang pakaian. Mungkin ibu ya dengan istiadatnya pengen belikan pakaian untuk lebaran ke suami tanpa ada berunding. Ternyata yang dibelikan tuh pakaian warnanya nggak cocok. Tiap hari dipakai terus. Apa tujuan suaminya pakai terus? Supaya cepat belel gitu. Begitu kata suami, kata istrinya, "Pak, kok sering pakai?" "Iya, inilah subhanallah. Pilihan istri tepat banget, makanya sering saya pakai." Kan bohong Pak ya, tapi menyenangkan istri. Dan seterusnya, contoh banyak. Ada 3 sebenarnya. Dan karena waktunya singkat saya Pak Wahab ya, bahwa sungguhnya ini kalau bicara tentang ada orang yang berbohong, kemudian orang itu berpihak atau mendukung kebohongannya, dia ikut andil Pak berbohong. Bapak tahu calon pemimpin itu bohong, tapi Bapak sebagai tim suksesnya itu andil. Dan bahkan kalau merujuk pada surat Al-Maidah ayat yang kedua,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang kedua ada ungkapan asyariku fi syarri syarrun, orang yang berserikat dalam kejahatan maka dia seorang penjahat. Makanya tolong kalau kita berserikat bergabung dengan orang-orang baik, bergabung dengan jahat maka kita termasuk penjahat. Dan itu nanti dosanya kalau ada tim sukses yang didasari kebohongan, itu nanti dosanya ngalir terus. Selagi masih menjabat, selagi memberikan kebijakan yang merugikan publik, dia akan berdosa terus sebagai tim sukses yang mendukung kebohongannya. Kalau sudah bersumpah, demi Allah Pak, ini ori, padahal KW, apa perlu kita percaya? Begini Bapak, tes, berarti harus 2 kan dipakai semuanya. Ini dalam rangka menyenangkan semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang itu kan punya basirah. Basirah itu mata hati. Jadi bukan hanya sekedar apa yang terucap, kita melihat dan mengetahui di balik ucapan itu. Sama dengan misalnya gini, gimana Bapak, keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Ngomongnya alhamdulillah sehat. Sehatnya bukan sehat, bukan sehat. Kira-kira sehat apa sakit? Pak, sekarang lagi punya duit enggak? Alhamdulillah. Ada sih. Nah, kira-kira ada sih berarti ada duit, tapi sambil garuk-garuk Pak. Jadi ternyata bukan hanya selain yang terucap, tapi bahasa tubuh juga bisa kita pelajari. Tapi kalau itu meyakinkan dan kita percaya atas sumpahnya itu, andaikan dia berbohong, yang dosa adalah dirinya dengan Allah. Kita tidak berdosa. Karena ungkapan Nabi, nahnu nahkumu bizwahir, kita ini umat Islam menentukan hukum berdasarkan lahiriahnya. Apa yang terucap itu yang kita pegang. Wallahu ya'lamu bisarair, Allah yang tahu tentang rahasianya, isi hatinya, dan itu bukan wilayah kita. Makanya jangan heran kalau dulu pada zaman sahabat ada seorang sahabat Nabi, ketika perang ada musuh Islam mengucapkan syahadat. Di hadis Nabi menyatakan orang kalau sudah bersyahadat itu haram darahnya Pak, enggak boleh dibunuh walaupun itu musuh. Ternyata begitu mau dibunuh, ditebas lehernya, bersyahadat. Apa sahabat Nabi lakukan? Ini sih hanya akal-akalan. Ini taktik siasat saja, tebas Pak, dibunuh. Kasus itu sampai kepada Rasulullah, ya Rasul, tadi ada sahabat kami, orang sudah bersyahadat masih dibunuh juga. Mana orang panggil dia sini? Oh, Nabi marah itu. Apa kau tahu isi hatinya? Artinya minta maaf Pak. Itu makanya Nabi menetapkan hukum berdasarkan lahiriahnya. Urusan dia bohong atau tidak adalah dosanya dengan Allah. Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau sampai ngaret jam 7 kurang 10 menit. Mungkin ini karena sebagai pengganti tambahan waktu jam ngopi ya. Jadi saya mohon maaf lagi-lagi, ini karena kangen saya dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun materi sebenarnya pendek sekali Pak, beberapa halaman saja, tapi karena ini adalah penting terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan karena itu para kita semua andaikan aspek kehidupan itu
termasuk berbisnis, bermasyarakat, bergaul, termasuk bekerja, tidak dilandasi nilai akidah, rusak semua Pak, nol. Makanya betapa pentingnya hidup itu bukan hanya aspek ibadah, aspek akhlak, tapi aspek akidah ikut menentukan, dan bukan ikut menentukan tapi sangat menentukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.